Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Memasuki akhir bulan, kita diwajibkan terus bersemangat untuk menyelesaikan misi kita di bulan Mei ini sampai tuntas gitu ya. Mudah-mudahan kita happy semuanya, lancar sampai kembali ke awal bulan. Amin. Nah, di video kali ini sembari aku berkegiatan ibu rumah tangga, ini aku nyetrika ya. Siapa yang kangen aku nyetrika? Terus biasanya tuh aku melakukan aktivitas nyetrika seminggu sekali ya. Jadi 2 kali atau 3 kali aku nyuci, terus 1 kali nyetrika gitu. Terus sembari aku nyetrika, aku mau sharing-sharing nih tentang hidup minimalis, khususnya di bidang keuangan atau finansial, keuangan rumah tangga ya, karena kita sebagai ibu rumah tangga rata-rata nih di sini. Jadi aku akan bahas tentang 5 solusi ampuh untuk mengerem over budget. Seringkali di dalam mengatur keuangan rumah tangga, rasa-rasanya meskipun kita udah budgeting atau kita udah banyak sekali melihat tontonan mengenai keuangan rumah tangga, tapi kadang-kadang tuh merasa kok tetap over budget ya. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan keuangan rumah tangga kita over budget, dan bagaimana juga tips atau cara mengatasi over budget terutama di keuangan rumah tangga. Nah, aku mulai dari yang pertama ya, yaitu dengan melakukan budgeting, evaluasi, serta menyisihkan dana darurat setiap bulannya. Budgeting yang kita lakukan setiap bulan itu sangat penting, apalagi di saat kita menerima pendapatan. Baik pendapatan itu bulanan, mingguan, maupun harian, bisa melakukan dengan cara yang memang senyamannya bunda-bunda. Karena di sini juga setiap kebutuhan rumah tangga maupun individu pasti berbeda. Budgeting ini biasanya aku lakukan, tapi nggak hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran ya, tapi aku juga evaluasi pos budget mana aja yang bisa aku lebih hemat, pos budget mana aja yang mungkin budgetnya harus diperkecil atau bahkan dihilangkan, seperti itu. Untuk saat ini pos budget di rumah tangga aku ada yang aku hilangkan, yaitu untuk dana rekreasi. Dulu aku pernah membuat budget rumah tangga itu aku sisihkan, ada tabungan rekreasi ya, yang kadang memang aku pakai untuk kayak saat keluar atau hangout ataupun ya kayak jalan-jalan ke mall gitu ya. Tapi berhubung semakin tahun semakin kesini, kayaknya tuh biaya pokok udah naik, bahkan kadang nggak pakai sering jalan-jalan pun udah tinggi ya biaya hidup. Jadinya aku hilangin. Nah, gimana cara mensiasatinya? Untuk kayak jalan-jalan, hangout ataupun berekreasi, biasanya aku pakai budget kalau ada penghasilan tambahan gitu. Karena di sini aku dengan suamiku juga kan penghasilannya tidak tetap nih. Kadang bisa naik, kadang bisa turun, kadang bisa biasa aja gitu. Jadi biasanya untuk hal-hal tersier aku pakai dengan rezeki ataupun pendapatan tidak terduga. Terus setidaknya menyisihkan dana darurat meskipun kecil setiap bulannya. Aku di sini menyisihkan dana darurat aku 100.000 per bulan ya teman-teman. Jadi meskipun kecil tapi harus ada yang disisihkan karena untuk jaga-jaga suatu saat jika perlu gitu ya. Dan dana darurat ini tidak boleh dipakai ya. Jadi itu harus terkumpul minimal kayak berapa kali gaji dari pendapatan yang kita terima setiap bulannya. Ada yang bilang 6 kali, ada yang bilang 8 kali gitu. Yang penting bisa dipakai saat kondisinya itu darurat. Evaluasi juga sangat diperlukan ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya budgeting, mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi juga mengevaluasi apakah keuangan yang kita lakukan sekarang ini sudah tepat apa belum. Lalu cara yang kedua yaitu dengan mulai melunasi hutang yang ada. Nah, di sini memang di zaman sekarang mungkin manusia atau individu tidak bisa terlepas dari hutang ya, baik hutang yang kecil maupun yang besar. Bahkan seiring berjalannya zaman makin modern gitu, kadang-kadang kita disuguhkan dengan fasilitas yang memudahkan kita untuk kadang-kadang lebih memilih hutang daripada membayar secara tunai. Dari hal yang kecil saja seperti penggunaan kartu kredit, pay later gitu ya. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa hal-hal tersebut itu kecil, tapi sebenarnya mengganggu loh, karena dari adanya hutang maupun cicilan tersebut
keuangan kita menjadi lebih terikat. Yang tadinya mungkin kita bisa bebas mengatur, budgeting keuangan yang kita miliki, sekarang tuh, menambah kewajiban bayar gitu ya. Padahal setiap bulannya kebutuhan pokok tuh udah ada, kewajiban-kewajiban pokok dalam kehidupan rumah tangga juga udah ada, yang nominalnya pasti dibayar, harus dibayar, maupun yang tidak pasti nominalnya. Jadi menurut aku mulai melunasi hutang yang ada sekarang juga sangat penting, karena terbebas dari hutang dan menjadi financial freedom atau bebas finansial itu menjadi keadaan yang sangat menarik dan menenangkan. Kita bisa leluasa secara produktif dan berkreatif, terus juga tidak seperti dikejar-kejar bahwa setiap bulannya harus kerja keras karena ada tanggungan cicilan yang harus kita bayar ya. Di sini juga aku sedang belajar mengupayakan itu. Cara yang ketiga yaitu dengan mulai mendisiplinkan diri untuk menabung minimal 10% tiap bulan dari penghasilan kita. Meskipun kelihatannya kecil kok hanya 10% gitu ya, tapi untuk aku pribadi yang dengan keuangan sederhana atau minim, 10% udah lumayan membantu. Dari penghasilan setiap bulannya harus disisihkan 10% karena kalau tidak, wah bakalan bahaya ketika kedepannya itu tiba-tiba ada kondisi keuangan yang emergensi atau kondisi yang darurat gitu ya. Nah, punya tabungan ini sangat membantu karena kalau nggak didisiplinkan dari dini atau dari awal, bakalan nggak punya pegangan gitu. Nah, apalagi sekarang ya, kita mau minta tolong ke siapa gitu kalau lagi butuh. Jadi menurut aku tabungan itu sangat penting, minimal 10%. Kalau lebih besar, misalnya teman-teman mau 20, 30, bahkan 50% dari penghasilan itu lebih bagus. Karena tentu saja yang namanya uang atau tabungan itu banyak manfaatnya ya. Makanya di setiap budgeting aku selalu aku tulis setiap pemasukan itu langsung di bawahnya tabungan 10%. Kalau misal keuangan teman-teman itu jauh lebih longgar, jauh lebih lega, bisa menyisihkannya sekitar 30-50% dari pendapatan. Uang tabungan ini kalau sudah terkumpul juga bisa kita kembangkan untuk membuka usaha sampingan ataupun untuk ya berinvestasi gitu ya, membeli barang-barang yang nilainya itu bisa menambah nilai tambah dari si barang tersebut sehingga bisa menjadikan passive income ke depannya. Daripada kita harus berhutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan modal usaha, lebih baik kita menabung sedikit demi sedikit. Cara yang keempat yaitu mengganti barang konsumsi yang harganya mahal dengan barang yang lebih terjangkau harganya, yang penting memiliki fungsi yang sama. Yang namanya barang konsumsi itu tidak hanya bahan pangan ya, tapi misalnya nih sandang gitu ya, kayak pakaian atau barang-barang fashion itu kan kita konsumsi ya, mau meskipun kita konsumsinya tuh dipakai ya, bukan dimakan. Terus misalnya nih kayak produk-produk kebersihan, kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi manfaatin promo, kadang-kadang kita menganggarkan budget untuk kayak belanja bulanan gitu kan. Kalau misalnya dirasa barang-barang yang kita konsumsi itu mahal dan ada yang lebih murah, kenapa tidak beli yang lebih ekonomis, yang penting fungsinya sama. Kan dari situ kita bisa mengerem pos budget belanja kita, kadang-kadang suka ada lebihan juga kan dari budget atau anggaran belanja yang kita belanjakan. Dari situ lumayan nih kalau kita bisa kumpulin dalam setahun gitu ya, kadang-kadang bisa terkumpul sampai berapa kan bisa untuk membeli sesuatu yang memang kita butuhkan. Ataupun bisa untuk tambah-tambah tabungan. Cara yang kelima yaitu buat aturan baku untuk kepentingan tersier. Misalnya nih, untuk kepentingan rekreasi, hangout, nongkrong di kafe, jalan-jalan. Karena pos budgetnya itu lumayan besar kalau kita nggak anggarkan dan kita nggak bikin aturan ya. Apalagi saat kita jor-joran dalam melakukannya. Kadang-kadang tuh suka kayak individu zaman sekarang itu kan lebih cepet stres atau dikit-dikit tuh kayak kena mental atau lagi butuh healing ya. Dan kita kadang tuh spontan suka kayak pengen jalan ke sini atau pengen nongkrong di sini atau pengen beli ini buat reward gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak bikin aturan yang baku atau aturan yang harus kita patuhi sendiri, pos budget untuk kebutuhan tersier tersebut bisa menjadi pos budget yang memakan cukup besar ataupun bahkan memakan paling besar dari anggaran pemasukan yang kita punya. Jadi mulai sekarang mulai mendisiplinkan diri. Aku juga seperti itu kayaknya. Misalnya nih beli baju harus aku
jadwalin jangan sampai sebulan sekali ya, minimal tuh kayak setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali, atau belinya saat memang aku butuh, saat memang barang-barang tersebut udah rusak. Jalan-jalan di mall, berekreasi juga sekarang aku lakukan ketika aku memiliki pendapatan tambahan ya. Jadi tidak semua saat kondisi aku stres itu larinya jalan-jalan atau nongkrong di kafe. Kadang-kadang stres bisa diobatin dengan kayak beribadah, meditasi, melakukan hobi, menulis, dan bercerita atau bersilaturahmi, bercengkrama dengan keluarga. Dari hal-hal sederhana itu kadang-kadang bisa mengobati rasa stres yang kita miliki. Tapi kalau dulu memang aku juga melakukan seperti itu, kayak bete dikit, pengen jalan-jalan ke mall. Ujung-ujungnya apa? Pas saat budgetnya keluar dengan lebih besar, pulangnya tuh malah pusing, ya elah. Bisa ya keluar segitu gitu, sayang banget. Kadang malah make pos budget yang aku harusnya pakai untuk kebutuhan pokok. Oke teman-teman, itu dia kelima solusi ampuh untuk menekan over budget dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.